Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Pasti kita selalu berharap di dalam situasi dan kondisi yang seperti ini kita tetap sehat. Bersyukur ya karena kita masih bisa mendapat kesempatan untuk bersekolah minggu bersama-sama. Nah, pada hari ini kita mau bernyanyi bersama-sama, kita akan memuji Tuhan bersama-sama, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, dan yang pastinya kita akan bersukacita bersama-sama juga. Nah, pada saat ini kita akan membuka sekolah minggu kita dengan doa. Mbak Dea akan menolong kita di dalam doa pembukaan. Sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan, tutup mata, dan Mbak Dia akan tolong di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh bersekolah minggu bersama-sama. Tuhan, biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami untuk kami boleh memuji Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu. Berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Mbak Dia sudah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau bersemangat ya. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita semua sukacita dan Tuhan pun juga senang. Mbak Abel akan menampilkan videonya, kita bisa bernyanyi bersama-sama dan menari bersama-sama untuk Tuhan. Kita sudah berdoa, kita juga sudah bernyanyi, pastinya kita sudah semangat ya sekarang. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya Mbak Abel mau mereview pelajaran kemarin. Masih pada ingat nggak ya kemarin belajar tentang apa? Yuk sekarang kita mau mengingat bersama-sama ya. Jadi kemarin pelajaran ke-8 dengan judul Merangkul yang Menjauh. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan semua orang yang baru kita lihat maupun yang baru kita kenal. Kita harus merangkul semua orang, terutama saudara seiman kita dan orang-orang yang mulai menjauhkan diri kepada Tuhan. Tidak hanya merangkul saja, namun kita juga harus mendorong, mendoakan, serta menguatkan orang-orang untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan masuk pada pelajaran pagi hari ini. Kita akan belajar pelajaran ke-9 dengan judul Baptisan adalah Dasar. Yuk, sekarang kita mau siapkan Alkitab kita. Kita mau buka di dalam Ibrani 6 ayat 1 sampai 8. Kita mau baca bersama-sama ya adik-adik di dalam Ibrani 6 ayat 1 sampai 8. Yuk kita baca 1, 2, 3.
Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Dalam pasal ini, Paulus mengajak orang-orang Ibrani untuk mendalami agama lebih lagi dari yang sudah mereka lakukan. Paulus juga mengungkapkan harapan-harapan baiknya untuk orang-orang di Ibrani supaya mereka bertekun di dalam iman dan dewasa secara rohani. Orang Kristen bisa dikatakan dewasa secara rohani ketika mereka dengan sepenuh hati mengikut Tuhan Yesus dan mau meninggalkan semua hal yang salah dan yang jahat. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memahami dan melakukan setiap perintah Tuhan Yesus dengan baik dan benar. Kita juga harus melakukan setiap kehendak Tuhan dan taat kepada Tuhan, dan juga kita harus selalu bertumbuh di dalam iman. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ia mau menolong orang yang berkesusahan, ia juga mengampuni orang-orang yang berdosa. Bahkan Tuhan pun juga mau merendahkan dirinya untuk dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus melakukan dasar dalam kehidupan orang Kristen, yaitu dibaptiskan. Ia mau dibaptiskan di tengah orang-orang banyak dan menunjukkan keagungannya bahwa dia adalah anak Allah. Setiap orang yang mempunyai keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus siap untuk dibaptiskan dalam nama Allah Bapa. Baptisan adalah dasar seseorang menjadi pengikut Kristus. Ketika kita mulai sadar bahwa iman kita mulai bertumbuh, pada saat itu juga kita harus mempunyai keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan bersedia menyerahkan diri untuk dibaptiskan. Baptisan tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Baptisan boleh dilakukan oleh orang yang benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mengikut Kristus bukanlah hal yang mudah. Ketika kita sudah melakukan dasar awal untuk menjadi orang Kristen, yaitu dibaptiskan, berarti kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama. Dan juga kita harus benar-benar menjauhkan diri kita dari dosa. Dengan demikian, dasar dari kehidupan orang Kristen adalah dibaptiskan. Mengapa demikian? Karena dibaptiskan menjadi bukti bahwa kehidupan lama kita sudah terkubur sehingga kita dibangkitkan oleh kehidupan yang baru. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai dan sekarang kita mau membaca ayat hafalan bersama-sama ya. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 6 ayat 4a. Mbak Abel akan bacakan, nanti adik-adik bisa menghafalkan di rumah ya. Ibrani 6 ayat 4a. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi. Untuk tugasnya dari Mbak Abel,
adik-adik bisa menuliskan kembali ayat hafalan tadi. Nah, harus hafal ya, makanya adik-adik biar bisa menuliskan kembali ayat hafalannya. Selain itu, Mbak Abel pengen adik-adik menggambarkan gambar upacara pembaptisan. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya. Nah, sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai dan terima kasih banyak untuk adik-adik semua yang tetap semangat, yang tetap setia untuk mengikuti sekolah minggu pada saat ini dan dari rumah masing-masing. Kita terus berdoa supaya keadaan semakin membaik sehingga kita bisa bersekolah minggu bersama-sama lagi di gereja. Dan jangan lupa kita akan memberikan persembahan kita pada hari ini. Persembahannya bisa disimpan di rumah dulu. Oke. Sekarang kita akan menutup sekolah minggu kita dalam doa dan Mbak Christine akan menutupnya di dalam doa. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik semua kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami telah selesai bersekolah minggu. Kiranya apa yang kami pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kehidupan kami ke depan. Dan saat ini kami juga menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya apa yang kami berikan ini bisa bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami, berkat yang telah Tuhan sediakan untuk kami. Kiranya kami terus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.